Assalamualaikum sahabat, siang hari 10 Maret 1994, toko barang antik dan bingkai lukisan di sisi jalan utama Trading Post, Lake Elsinore, California. Terlihat lengang kala seorang perempuan berambut pirang usia pertengahan 30-an melangkah masuk ke dalam toko. Sang penjaga toko, perempuan 57 tahun bernama Dorinda Hawkins, yang bekerja paruh waktu di situ, mengamati gerak-geri dari balik meja kasir. Seperti juga kebanyakan pengunjung toko, si perempuan pirang terlihat berjalan perlahan mengelilingi ruangan sambil meneliti beberapa barang antik. Dorinda hanya melirik sekali dan tak menaruh sedikit pun rasa curiga. Dorinda tak curiga saat si rambut pirang minta diantar ke bagian belakang toko yang berfungsi sebagai bengkel pembuatan bingkai lukisan. Ia sedang memperlihatkan beberapa contoh bentuk bingkai saat tiba-tiba merasa ada sesuatu yang dingin melingkari lehernya. Spontan ia menoleh ke belakang dan mendapati si perempuan berambut pirang sedang menarik sekuat tenaga seutas tali kuning berbahan nilon untuk mencekik dirinya. Merasa nyawanya terancam, Dorinda mulai berusaha melepaskan diri. Ia menarik kuat-kuat tali kuning yang mencekiknya sambil sebisa mungkin menghirup udara agar tak kehabisan napas. Namun rupanya tenaga si rambut pirang lebih kuat, sehingga kaki Dorinda lemas dan dia pun terjatuh berlutut dengan napas tersengal. Cara si rambut pirang beraksi dan ketenangan emosinya membuat Dorinda menduga bahwa ini bukanlah penyerangan pertama yang dilakukannya. Nyaring dering telepon menyadarkan Dorinda yang sudah jatuh pingsan selama 1 jam. Dalam kondisi setengah sadar, ia meraih gagang telepon lalu menghubungi 911. Tak lama kemudian, ambulans tiba dan ia segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah luka di bagian kepala dan lehernya ditangani dokter dan dirinya pulih dari trauma, polisi meminta keterangan. Dengan mudah Dorinda menggambarkan secara detail ciri-ciri perempuan yang menyerangnya. Tugas polisi lain yang memeriksa tempat kejadian perkara mendapati uang $25 US menghilang dari laci kasir. Tas tangan Dorinda juga turut raib. Tak ada tali kuning yang diceritakan Dorinda menjadi alat pelaku untuk mencekik dirinya. Ternyata Dorinda bukanlah korban pertama si perempuan berambut pirang yang identitasnya masih misterius itu. Sebulan sebelum Dorinda Hawkins diserang, Norma Debs, seorang nenek berusia 87 tahun yang tinggal di Continental Drive, wilayah Canyon Lake, menemui ajalnya dengan cara yang tragis. Meski Norma tinggal di kawasan perumahan yang tenang dan aman, itu bukan jaminan dia bebas dari kejahatan. Pagi itu jam dinding baru menunjukkan pukul 9. Alice William, tetangga Norma sekaligus sahabat karibnya, datang untuk mengecek apakah sahabatnya itu baik-baik saja. Sudah berapa hari Norma tidak kelihatan di luar rumah. Alice mengetuk pintu dan tak mendapat jawaban apapun. Dia memutar gagang pintu dan menemukan pintu tak terkunci. Hal yang sungguh aneh bagi Norma yang tinggal sendirian. Alice pun masuk ke dalam rumah dan memanggil-manggil nama Norma. Alice mulai cemas dan bertanya-tanya, apakah Norma memang pergi menginap beberapa hari? Apakah sahabatnya itu terkena serangan jantung? Hanya hening yang menjawab kecemasan dan pertanyaan Alice. Dia lalu menaiki tangga untuk mencari Norma di lantai atas. Di ambang ruang televisi, Alice akhirnya menemukan sosok Norma duduk tertidur di atas sofa. Tubuhnya terlihat berbalut selimut wol hingga ujung leher. Namun, saat Alice menyibak selimut itu, terlihatlah pemandangan yang membuat dirinya mual.
terdapat 2 luka tusukan pada tubuh Norma, 1 di leher dan 1 lagi di dada, dengan 2 bilah pisau masih tertancap di situ. Panik melihat sahabat karibnya tak bernyawa dan dalam kondisi berlumuran darah, Alice menekan tombol 911. Petugas polisi yang datang segera memeriksa seluruh ruangan dan juga kondisi tubuh Norma. Saat jasad Norma dipindahkan, polisi menemukan bahwa leher Norma telah tertusuk sangat dalam hingga hampir terpotong. Di dalam ruang televisi, polisi juga menemukan seutas kabel telepon yang tercabut dari tempatnya, serta jejak sepatu Kate Knight yang tampak di antara dengan paksa sehingga pojokan ruangan. Bahwa pelaku pasti telah mengenal korban sebelumnya, sehingga leluasa masuk ke dalam rumah. Hasil otopsi yang dilakukan tim forensik mendapati bahwa Norma ditusuk 11 kali sebelum pisau yang dipakai dibiarkan terbenam di tubuhnya. Tapi penyebab kematiannya adalah cekikan kabel telepon sebelum ia ditusuk dengan pisau. Tak ada barang berharga yang dicuri dari rumah Norma ataupun uang yang hilang dari tasnya. Bahkan cincin berlian yang juga masih melingkar di jari manis tangan kirinya. Penghuni kompleks perumahan tempat Norma tinggal serta merta panik. Mereka tak menduga ada kejahatan di lingkungan yang tenang dan selama ini aman-aman saja. Tak seorang pun tahu motif pembunuhan Norma. Isu yang beredar adalah pembunuhan berantai yang memilih korbannya secara acak, sehingga suasana Canyon Lake makin mencekam. Hanya berselang 2 minggu setelah Norma Davis ditemukan tewas di rumahnya, dan polisi belum mendapat titik terang, pembunuhan terjadi lagi di kawasan yang sama. Akhir bulan Februari itu, seorang kawan dari June Robert, perempuan lanjut usia yang hari itu merayakan ulang tahunnya ke 66 tahun, meneleponnya untuk memberi ucapan selamat, tapi tak mendapat jawaban. Beberapa kawan lain yang juga mencoba meneleponnya, tapi juga tidak mendapat jawaban. Oleh sebab itu, 3 orang kawan mendatangi rumah June. Namun June tak kunjung membukakan pintu untuk mereka. Seorang kawan menemukan kunci rumahnya di dalam tas golf di luar rumah. Saat pintu dibuka, teriaklah ibu June Roberts bergeletak di lantai ruang depan dengan sebuah kursi kerja terjungkir di atas tubuhnya. Saat diperiksa, June sudah tak bernyawa. Polisi datang tak lama setelah kawan-kawan June meneleponnya, dan dari hasil pemeriksaan awal, polisi menyimpulkan bahwa June tewas akibat benturan benda tumpul yang menghantam belakang kepalanya. 16 Maret 1994, hari itu adalah hari peringatan meninggalnya ayah Julia Whitcomb, Ernest Bibby. Beberapa tahun silam, seperti tahun-tahun sebelumnya, Julia menelepon ibunya, Dora Bibby, untuk menghiburnya dan menyenangkan hatinya. Julia menelepon beberapa kali namun tak mendapat jawaban. Dia lalu memutuskan untuk mendatangi apartemen sang ibu untuk menemuinya. Kecemasan Julia atas ketiadaan kabar dari ibunya rupanya terbukti. Hari itu seorang teman pria yang membuat janji bertemu dengan Dora mendatangi apartemennya. Karena Dora tak kunjung datang ke tempat mereka janji bertemu. Ternyata si teman pria menemukan hal yang mengejutkan di apartemen Dora. Pintu tak terkunci, dan saat dia melongok ke dalam kamar mandi, dilihatnya tubuh Dora berlumur darah di lantai kamar mandi. Saat tubuh Dora ditemukan, pihak kepolisian Canyon Lake City masih melakukan penyelidikan atas kasus Norma Davis serta June Robert, dan belum menemukan titik terang atas identitas pelaku pembunuhan berantai. Setelah Dorinda Hawkins mendeskripsikan wajah dan fisik penyerangnya kepada polisi, maka sketsa wajah si perempuan berambut pirang segera disebarluaskan. Tak lama, identitas si pembunuh berantai mulai terkuak.
Dana Sui Gray, perempuan berambut pirang yang berprofesi sebagai perawat rumah sakit, ditemukan sangat cocok dengan deskripsi dari Dorinda Hawkins. Dana lalu dibekuk polisi setelah seorang pegawai bank menghubungi keluarga June Robert dan menginformasikan bahwa kartu kredit milik June telah digunakan oleh orang lain setelah June ditemukan tewas. Dana tak hanya cocok dengan deskripsi fisik si penyerang, tetapi juga ternyata ia mengenal dua orang korban, Norma Davis dan June Robert. Saat polisi melacak pusat-pusat perbelanjaan tempat Dana menggesek kartu kredit milik June, beberapa pramuniaga memberitahu polisi bahwa Dana datang berbelanja di sana sambil membawa anak laki-lakinya yang berusia 5 tahun. Ketika ia ditangkap di rumahnya, pacar dan anak lelakinya juga ada di rumah. Pacar Dana terkejut. Ia mengaku sama sekali tak tahu menahu tentang aksi kekasihnya tersebut. Dari penggeledahan di rumah Dana, polisi menemukan perhiasan, minuman keras, sebuah dompet berisi uang 2.000 US dollar dan banyak pakaian yang ia beli menggunakan kartu kredit para perempuan malang yang menjadi korbannya. Polisi juga menemukan buku tabungan atas nama June Robert yang saldo uang telah berkurang 2.000 dolar AS. Dana juga mencoba mencairkan lagi uang 2.000 dolar AS dari rekening tabungan milik Dora Bibi, namun ditolak oleh pihak bank. Kepada polisi, Dana mengaku dirinya mengalami depresi karena memiliki beban hidup yang berat. Sudah bercerai dari suaminya. Saat diinterogasi, Dana tak mengaku membunuh ketiga perempuan korbannya. Saya tak bisa menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang saya lihat di mall. Belanja adalah cara saya untuk menyenangkan diri sendiri, tutur Dana. Dana Sui Gray resmi menjadi terdakwa dan harus mendekam di penjara Riverside County selama perkara disidangkan. Saat diwawancara oleh media, Dorinda Hawkins berujar, "Saya merinding saat petugas polisi memperlihatkan kepada saya foto Dana Sui Gray. Saya 100% yakin bahwa dialah pelakunya. Untunglah perempuan pembunuh kecil itu cepat tertangkap." Berita penangkapan Dana ternyata menuai pro dan kontra. Seorang rekan kerja David Resecker mengungkapkan bahwa ia mengenal Dana sebagai pribadi yang rajin bekerja dan senang membantu orang lain. Dave tak percaya kalau Dana adalah pembunuh berantai. "Dana yang saya kenal adalah seorang wanita yang baik hati," kata Resecker. Di akhir persidangan, jaksa Richard Bentley mengajukan hukuman maksimal, yakni hukuman mati dengan eksekusi di dalam kamar gas bagi Dana. Di sisi lain, pengacara Grace Stuart mengundang beberapa ahli kesehatan mental untuk melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Dana. Dr. Lorna Forbes, salah satu psikiater yang memeriksa kondisi Dana, menyatakan pengalaman masa lalu Dana yang traumatis seperti perceraiannya dengan mantan suaminya, kehamilan pertamanya yang mengalami keguguran, serta utang yang melilit akibat dirinya kehilangan pekerjaan menjadi faktor yang kuat dan bisa memicunya melakukan aksi pembunuhan di luar akal sehatnya. Perilakunya yang impulsif, yakni pergi berbelanja ke mal begitu dia selesai menghabisi nyawa korbannya, juga membuktikan bahwa Dana mampu berpikir waras dan secara sadar sepatnya menggunakan kartu kredit yang baru diperolehnya dengan cara mengambil nyawa orang lain. Agen Brad Hill yang menangani kasus ini akhirnya menyimpulkan bahwa aksi nekat Dana dilatari oleh 3 hal. Yang pertama, nafsu akan uang, kemudian kekuasaan, dan pelampiasan rasa kecewa serta kemarahan atas penderitaan hidup. Bukti-bukti lain yang memberatkan Dana juga semakin banyak, mulai dari bukti penggunaan kartu kredit, kesaksian pegawai bank yang membantu dia mencairkan uang, hingga kesaksian Dorinda sebagai korban yang selamat.
pada tanggal 9 September 1998. Dana yang pada saat itu berusia 40 tahun akhirnya mengaku bersalah membunuh 2 perempuan lanjut usia dan melakukan percobaan pembunuhan kepada seorang lagi. Khusus untuk kasus Norma Davis, polisi tidak berhasil membuktikan bahwa Dana berada di sana pada waktu kejadian sehingga tuntutan pembunuhan terpaksa dicabut. Atas pengakuannya ini maka Dana diganjar hukuman penjara seumur hidup dan terhindar eksekusi mati di kamar gas. Kepada media, Stuart Hart menyatakan bahwa pengakuan bersalah ini akhirnya diambil sebagai jalan aman untuk menghindari hukuman mati yang lebih keji. Kepada harian Pers Enterprise, Dana menyatakan, hidup dan karir saya sebenarnya mulai membaik, tetapi pengalaman hidup yang berbelok drastis dari jalurnya membuat saya telah kehilangan pegangan. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat luas dan keluarga yang ditinggalkan, meskipun saya tahu kata maaf takkan pernah cukup. Saya akan menanggung rasa bersalah ini seumur hidup saya. Demikian sahabat cerita kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih juga buat subscribe, like, dan share-nya. Sampai jumpa di cerita-cerita saya selanjutnya. Sampaikan salam saya kepada orang yang ada di hati Anda dan juga yang ada di samping Anda. Waalaikumsalam. Bye-bye.